Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisarah dengan NIM 1810604020 dari kelas Mazawa 1 2018 pada mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari manajemen risiko dan risiko. Di sini terdapat dua pengertian, yaitu yang pertama menurut layanan publik dan kedua menurut Government Accountability Office atau bisa disebut GAO. Menurut pelayanan publik itu sendiri, risiko merupakan ketidakpastian peristiwa atau hasil pada masa yang akan mendatang. Sedangkan menurut GAO, risiko itu merupakan kejadian yang memiliki dampak negatif dan berpengaruh pada aset, aktivitas, dan operasional. Sedangkan manajemen risiko menurut layanan publik itu sendiri, yaitu pendekatan secara sistematik untuk mencari jalan terbaik menghadapi risiko yang sedang terjadi. Sedangkan menurut GAO, manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan dalam menilai risiko, minimalisasi potensi yang mungkin dapat terjadi dalam mempersiapkan langkah-langkah apabila terjadi risiko. Oke, selanjutnya yaitu tingkatan dalam organisasi serta penilaian risiko. Menurut rekomendasi dari NIST atau National Institute of Standards and Technology, itu ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama organisasi, kedua misi atau bisnis proses, dan ketiga tingkatan informasi sistem. Di mana tingkatan ini apabila semakin dia ke atas lancip, maka tingkatan tersebut semakin penting. Sedangkan semakin dia tumbuh ke bawah, tingkatan tersebut dianggap tidak begitu penting. Oke. Yang selanjutnya itu ada yang pertama ada kategori, di mana kategori ini mengkategorikan sistem informasi berdasarkan kegunaannya. Yang kedua yaitu ada select, yaitu memilih sistem informasi keamanan berdasarkan kategorinya. Ketiga ada implement. Implement itu artinya mengaplikasikan atau menerapkan dari proses select tadi. 4 itu ada akses, yaitu melakukan penilaian terhadap keamanan kontrol yang telah dilakukan pada implement tadi. Selanjutnya yaitu authorize, itu otorisasi penerapan sistem informasi berdasarkan implementasi atau akses yang telah dilakukan. Monitor, yaitu melakukan monitoring terhadap penerapan sistem informasi yang sedang berjalan saat itu. Oke, yang selanjutnya itu ada framework yang digunakan. Di sini saya menggunakan framework NIST, National Institute of Standards and Technology. Di framework ini, tahapan framework ini yaitu 1, penilaian risiko. Di mana penilaian risiko ini untuk menghindari ancaman di bidang teknologi informasi. Sedangkan yang kedua yaitu ada mitigasi, di mana mitigasi ini bisa juga sering disebut dengan pengurangan, gunanya untuk menghindari risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan memperbaiki yang sedang berlangsung pada proses mitigasi. Oke, alasan saya memilih framework NIST ini karena framework ini telah banyak digunakan dan merupakan pendekatan manajemen risiko yang dapat disesuaikan, serta panduan yang komprehensif dari setiap tahapan yang dapat digunakan secara umum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.